Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Dia tidak terbatas, dia tidak melihat jumlah, namun Tuhan melihat hati yang rindu, yang mau menyembah Tuhan, yang mau menghampiri tahta Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita satukan hati kita sepakat mencari Tuhan malam hari ini. Jesus, kami mau menyembah Kau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang besar. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Berikan kemenangan bagi setiap hati. Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Daripada kami Tuhan ibadah yang penuh dengan kesempurnaan-Mu menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga kami rindu Tuhan bersama dengan umat-Mu memuji menyembah Engkau ke tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan Tuhan bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa kami ini Tuhan negeri kami Tuhan bersama-sama dengan memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati Tuhan semuanya, berkati yang tidak beribadah dengan kami. Berikan Tuhan yang terbaik buat mereka dan Tuhan malam hari ini Kau Tuhan berkati kami
pujian kami, Ya penyembahan Tuhan. kami, Amin. kebenaran firman berkati hamba-Mu Tuhan yang melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala pekerjaan. Dalam nama Yesus, dalam Yesus. Kami bersatu hati di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Kita tidak ada pujian, langsung firman Bapak Ibu semua ya. Karena seperti biasa pemain musik bisa turun ke bawah. Saya percaya Bapak Ibu semua, hari-hari yang kita lalui tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak istilahnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu semua rindu. Saya tahu. Sampai ada yang bilang, saya lihat Bapak Ibu semua di HP itu sampai rebutan. Yang chat secara pribadi saya tolak. Saya tidak enak hati saya Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya tidak enak hati. Karena apa? Tapi karena kondisi. Saya sempat chat dengan para yang tergabung di dalam grup media komunikasi di grup HP. Nah, saya cantumkan, Pak, saya mohon izin, kami sudah 2 bulan tidak ibadah, kami mau ibadah. Tidak ada satupun yang respon dari Intel, dari Polres, tidak ada satupun yang respon. Terus saya tulis lagi, saya copy, saya tulis lagi, Pak, mohon izin, saya katakan gitu. Tapi tidak ada yang respon. Tidak boleh juga tidak ditulis, boleh juga tidak ditulis. Tapi akhirnya saya pikir, setelah saya lihat kerinduan dari jemaat, chat secara pribadi begitu banyak, akhirnya saya memutuskan dengan Ibu Gembala, ya sudahlah, kita beribadah, tapi sesuai protokol, dibatasi ya Bapak semua ya. Nah ini ada batas-batasnya. Dan ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang lebih. Tapi saya percaya ketika mereka ngecek kita, mereka sudah lihat sesuai dengan prosedur, protokol ya Bapak semua ya. Jadi tidak halangi kita juga untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu semua, saya mau kesaksian sedikit. Akhir-akhir ini memang bagi beberapa kita melihat situasi yang seperti ini, sepertinya dalam hal ekonomi dapat menghambat setiap kita. Beberapa jemaat Tuhan datang ke rumah, udah TKW, bilang itu guys, dah TKW itu katanya. Terus cuman ya, bantu doa. Ajaibnya Tuhan, dalam tempo berapa hari datang ke rumah, saksinya Ibu Gembala. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan yang lain. Tuhan buka jalan yang lain. Akhirnya apa? Wah, cukup untuk makan lah. Beda sama kerja yang dulu memang. Kalau kerja yang dulu dia lumayan. Tapi setelah kerja yang ini, cukuplah untuk makan. Dia katakan situ. Yang buat saya terharu seperti ini, Bapak semua. Ketika ada jemaat satu lagi, jemaat kita ada satu yang saya tulis di grup sakit ya, Bapak semua, kakinya sakit, itu kerjanya tenda. Tenda tahu sendiri, tidak ada yang sewa tenda. Nah, kakinya sakit, terus otomatis istrinya nggak di sini lagi, Bapak semua. Istrinya pergi di pangkal sakit juga. Di sini saya tanya, anak kamu gimana? Oke. Wah, tidak ketakut. Terus cepat ya makan sehari-hari. Ya cepetulah tadi gitu. Akhirnya saya memutuskan dengan Ibu Gembala, kita bantu beras dari gereja, bantuan sosial, dana sosial kita. Puji Tuhannya, yang jemaat tadi itu Bapak semua, di tengah kecukupan dia memberi ke orang itu. Dan itu buat saya benar-benar apa ya, Tuhan buka jalan bagi dia dengan cara yang lain. Tapi dia gak hanya memikirkan orang lain, dia gak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan jemaat yang lain. Itu buat saya terharu. Puji Tuhan, kami kira sakitnya apa. 2 hari yang lalu saya dan Riko bawa dia ke Pangkal Pinang. Kami kira sakitnya apa, ke dokter saraf sampai jam 10 malam, karena dokternya buka setengah 9 sholat tarawih itu. Puji Tuhan Bapak semua, akhirnya tadi pagi saya lihat sudah bisa berjalan dan sudah bisa kerja. Puji Tuhan sekali Bapak semua. Akhirnya dia bisa kerja kembali. Nah, banyak hal pasti Bapak Ibu semua saya tidak tahu.
apa yang Bapak Ibu semua alami. Mungkin yang kepala-kepala keluarga ini cekak-cekot, mungkin mikir panik, cemane ini. Banyak hal pasti yang kita alami. Namun satu hal yang kita percayai dalam hidup kita, apa itu guys? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan ibu gembala bilang, cemane ya ki medade ibadah. Secara logika loh guys semua. Cemane ya ki kehidupan hamba Tuhan. Medade ibadah macam mana? Tapi saya punya prinsip. Saya bilang, Mami ingat gak waktu perintisan? Waktu perintisan Tuhan cukupkan semua. Nah ya sudah. Terus ada beberapa usul dari beberapa jemaat, tapi saya terima dengan baik. Lagi kamu sebarin aja amplop ke rumah-rumah jemaat. Jujur guys semua, bertentangan dengan hati nurani saya. Bukan saya gengsi, bukan saya apa, tapi bertentangan dengan hati nurani. Karena saya punya prinsip ini, kalau Tuhan gerakkan jemaat, udah pasti dia akan membantu. Tapi kita nggak perlu paksa-paksakan. Saya orangnya gitu, nggak perlu, itu urusan Tuhan sama dia. Saya seperti itu guys. Dan bersyukur cukup guys semua. Nah jadi coba kita jangan melihat di tengah situasi yang seperti ini, jangan lihat kesulitannya. Coba lihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita lihat perbuatan Tuhan yang ajaib, mungkin kita akan berkata, ternyata Tuhan tolong saya. Makanya saya suka sekali lagu yang ini. Saya sering sekali nyanyi lagu itu setiap hari. Ku bersyukur Bapa ya. Gimana depan refnya? Lagu yang sering kita nyanyikan untuk hari Minggu. Ku bersyukur Bapa ya. Saya lupa lagu ini. Oh yang musik ada ingat? Saya suka sekali lagu ini guys, karena ku bersyukur Bapa. Intinya tentang ku bersyukur. Oh banyak hal yang kau buat di dalam hidupku. Banyak hal Bapak Ibu semua. Dan ada lagi kata-kata yang bilang, Bapa tahu yang ku perlu. Bapa tahu. Tidak usah banyak pikir, usah banyak apa guys. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di kitab Galatia. Kita seri Galatia beberapa minggu ini, dan di YouTube juga saya sharekan, tapi saya nggak tahu maksimal atau tidak buat jemaat, saya tidak tahu. Dari jemaat saya tidak tahu, tapi ada beberapa jemaat yang saksian bisa. Ada juga yang pusing kepala lihat itu. Saya tidak bisa memaksakan karena itu beda-beda orang. Jadi saya percaya kalau kita datang di sini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Galatia pasal yang kedua, Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita seri Galatia. Galatia ini menarik sekali. Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Perhatikan. Ada nilai yang akan kita pelajari di sini. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, ini teguran Paulus kepada Petrus dan kawan-kawannya pada waktu itu. Orang Yahudi pada waktu itu guys, banyak. Ada golongan Yakobus, ada golongan Farisi, itu termasuk orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi mereka memegang
memegang hukum Taurat. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, artinya orang-orang yang tidak bersunat. Nah, orang yang non-Yahudi itu ketika mereka percaya Yesus, mereka tidak diharuskan untuk bersunat. Bersunat itu hukum Taurat, tapi di dalam Yesus tidak ada lagi sunat. Yang terpenting itu sunat hati. Nah, ceritanya seperti ini, Risma. Sebelum saya masuk nilai-nilainya, Paulus ketika datang, dia melihat Petrus beserta rombongannya makan sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi yang sudah bertobat. Ketika mereka datang, tiba-tiba datanglah orang Yahudi dari golongan Yakobus. Dan ketika Petrus melihat mereka datang, nah di sini mereka menyingkir dari orang non-Yahudi. Mereka menyingkir, kabur, lari. Inilah peristiwanya. Kenapa mereka menyingkir? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kata, munafik. Banyak orang bilang munafik. Coba renungkan, ada sebuah kata seperti ini. Mempercayai Injil itu bagus nggak? Bagus. Lebih bagus lagi menghidupi Injil. Apa bedanya mempercayai dan menghidupi Injil? Kita percaya bahwa Injil adalah keselamatan, Alkitab adalah perkataan firman Tuhan. Saya percaya juga bahwa Tuhan mengajarkan saya untuk mengampuni orang lain. Saya percaya. Tapi ketika ada orang menyakiti kita, apa yang kita lakukan? Sakit hati. Sudah sakit hati, balik maki. Munah nggak itu bahasa? Munafik itu. Nah, kata munafik di sini bahasa aslinya hipokrisis, artinya pengecut. Sadis kalau itu. Munafik itu artinya apa? Pengecut. Terus apa lagi? Tidak selaras dengan firman Tuhan. Yang lebih sadis bagi saya, pengecut. Saya mau tanya, Petrus pengecut nggak besok? Ketika ada golongan orang Yahudi datang, dia lari buru-buru karena takut dicap. Kenapa kamu bergaul dengan orang Yahudi? Nah, mereka buru-buru. Munafik nggak itu? Munafik. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama. Kemunafikan terjadi itu kapan? Nah, dengan peristiwa ini kita akan bisa mengecek diri kita. Wah, jangan-jangan saya tergolong orang yang munafik nih. Ini bisa mengintrospeksi diri kita. Yang pertama, kemunafikan terjadi karena hidup tidak selaras dengan Injil. Ayat 14 kita baca. Ini teguran Paulus. Tetapi waktu kulihat, nah ini, waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, Paulus tidak berkata seperti ini. Ketika kulihat pikiran mereka tidak, tapi yang dilihat Paulus apa? Ketika kulihat kelakuan mereka. Artinya apa? Sikap mereka yang kelihatan, yang bertentangan dengan Injil, makanya ditegur oleh Paulus. Hal yang pertama, kemunafikan terjadi karena hidup kita tidak selaras dengan Injil. Bagaimana wes semua? Ketika kita makan di rumah makan, contoh yang gampang, makan di rumah makan. Nah, ada orang banyak, doa ada wes semua. Kalau doa mantap, tapi ada yang langsung makan. Tapi setiap saya pergi sama anak remaja, wah mereka doa terus mereka. Terus saya pernah pergi, oh ya kemarin sama Akil yang sakit, Akil Wapin disebut aja, Akil Wapin dia sakit. Makan kami karena lapar saya semua. Makan dulu Akil, makan. Waktu makan dia emperan, tapi kami makannya agak jauh. Kita jaga-jaga nasi goreng waktu itu. Waktu makan saya sengaja doa dulu, saya nunggu mereka doa malah Akil Wapin doanya panjang semua. Riko sudah selesai, yang Akil Wapin masih ini. Nah ini, pada banyak orang di situ. Nah bagaimana itu kita? Ketika kita dihadapkan hal seperti itu, ketika kita berkomitmen untuk menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini, tantangannya banyak sekali.
Ketika kita lihat, nah ini korupsi, teman-teman kita korupsi, nah kita tergiur kan korupsi. Oh ikut-ikut lumayan. Nah itu bahaya. Hati-hati itu. Kita sudah apa? Pengecut. Munafik itu pengecut, guys. Orang yang munafik itu orang yang tidak hidup selaras dengan firman Tuhan. Pengecut. Hati-hati. Jangan sampai kita tergolong orang yang munafik. Yang kedua, saya sampaikan dengan singkat. Kemunafikan terjadi ketika ada tekanan sosial. Nah, ayat yang ke-12 dan 13. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Kemunafikan timbul karena ada tekanan orang banyak. Nah, saya mau kesaksian sedikit. Dulu di Jawa pernah saya naik bus. Nah, naik bus, samping saya orang pakai sorban. Pakai itu terus bersorban, pakai ini yang bergantung. 2 orang. Nah, bus di Jawa itu kan sebelah sini 3, sebelah sini 2. Nah, waktu naik bus duduk berdua di samping pula. Adalah gemeter ya guys, Pak. Karena itu dari Solo. Solo itu pusatnya gitu. Ditanya nama, saya udah gemeter, serius saya gemeter. Nama, nama saya sekian Friadi, Pak. Ditanya bekerja, saya ditanya bekerja gitu. Saya bilang, saya bekerja mahasiswa. Kebetulan mahasiswa sambil praktek. Saya bilang mahasiswa saya bilang gitu. Kuliah di mana? Semarang. Akhirnya ujung-ujung saya agak gemeter. Ada ketakutan di situ. Akhirnya ujung-ujung ditanya. Akhirnya saya bilang, saya mahasiswa teologi Kristen, Pak. Yang buat saya heran gini, kamu mahasiswa? Wah, saya juga sering baca Alkitab di kitab Yohanes. Bayangkan guys, Pak, di luar nalar kan. Saya udah ketakutan luar biasa gitu. Jujur saya takut karena melihat seperti itu. Tapi justru dia ngomongnya seperti itu. Akhirnya apa? Sharing lah kami tentang kitab Yohanes, tentang anak Allah itu anak, kata anak. Akhirnya sharing kami berdua di situ. Sampailah kami di waktu itu saya mau kemana? Ke Klaten, ke tempat salah satu pendeta. Nah, singkat cerita gini guys, ketika kami ngobrol itu, awalnya saya ketakutan, tapi saya nggak mau menjual iman saya. Itu prinsip itu. Resiko apapun saya tidak mau menjual iman saya. Ya kalau saya mahasiswa teologi ya harus saya sampaikan saya mahasiswa teologi. Dan dia tanya nanti lulus jadi apa? Pendeta. Kadang ada tekanan yang membuat kita jadi orang munafik. Kadang di rumah makan juga kan tekanan orang banyak. Kadang-kadang bisa membuat kita menjadi munafik. Nah, yang parah ini yang lebih parah. Kita bisa loh jadi orang munafik di gereja. Bisa nggak bisa? Bisa. Ada orang berdosa datang menyembah Tuhan, kita malah sibuk. Ngapain dia nih perempuan zina datang ke gereja? Ngapain dia pencuri datang ke gereja? Kadang ada orang yang seperti itu. Nah, itu perkataan orang yang munafik. Kenapa? Justru di gereja inilah tempat orang bertobat. Tempat orang apa? Mencari Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Orang yang di gereja itu bukan orang-orang yang semuanya saya sendiri pun menganggap diri saya proses serupa dengan Kristus. Banyak hal yang masih menyakiti hati Tuhan. Proses semua menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan menjadi orang-orang yang munafik. Karena tekanan orang banyak kita menjadi orang yang munafik juga. Amin. Bapak Ibu semua, jadilah kesaksian di luar sana. Kalau kita menjadi orang yang munafik, kita gak akan menjadi orang yang bersaksi di luar. Sulit kita menjadi orang yang, contohnya gini, ada orang bilang gini, enggak, kami lagi baptis. Kalau orang Cina mengunjungi kematian, boleh nggak pakai baju merah? Boleh nggak bisa? Nggak boleh kan? Nggak boleh pakai baju merah. Nah kita nekat pakai baju merah. Lo kan
Yesus tidak ada baju apa segala macam. Nekat kita datang ke situ. Jadi kesaksian nggak hidup kita? Nggak jadi kesaksian. Kita harus bijak, jangan menjadi orang yang apa istilahnya? Tidak bijak, munafik gitu. Kita harus mempertahankan kekristenan kita, Yesus kita, tapi caranya harus benar. Petrus, dia orang yang munafik kenapa? Karena dia tidak berani menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah saudaranya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ingat, munafik itu menular. Ketika Petrus keluar, teman-temannya ikut nggak? Ikut. Dia lihat Paulus itu ikut. Kemunafikan itu menular. Hati-hati semua. Makanya jadi hari ini kita belajar bersama-sama. Hal yang ketiga, kemunafikan menghambat kesaksian Injil. Ayat 14 kita baca di situ. Dikatakan oleh Paulus secara tegas, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Oleh sebab itu semua, kalau kita hidup munafik, justru Injil itu tidak tersampaikan ke mereka. Hidup apa adanya lah. Ikut Tuhan, ya sudah, ikut Tuhan, tapi harus berhikmat. Harus berhikmat. Jangan malah apa? Ada hal-hal esensi yang tidak boleh ditanamkan dari firman Tuhan. Contohnya ini, besok menyembah berhala. Nah, menyembah berhala karena kita punya saudara Cina, orang Cina. Nah, ini papaku meninggal, kita sudah percaya terus kita nyembah. Nah, itu tidak ada kompromi karena itu sudah menyembah berhala. Nah, ada hal-hal yang bisa kita, bukan kompromi, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Contohnya gini, pakai kerudung putih misalnya. Nah, kerudung putih itu kan melambangkan apa? Bahwa itu saudaranya. Tidak apa-apa. Ada beberapa orang Kristen malah menentang hal itu. Kita nggak tahu apa-apa, nggak boleh katakan itu. Dari mana nggak boleh? Itu kan hanya menandakan bahwa dia saudara. Kecuali itu menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai di antara kita pun kita menjadi batu sandungan bagi orang yang di luar dan bagi orang yang ada di dalam. Amin. Hiduplah apa adanya. Bagaimana apa adanya. Paulus, kalau kita baca kitab Galatia itu luar biasa, guys. Orang menentang keras dia nggak peduli, disampaikan benar. Sehingga orang-orang melihat. Yang melihat itu siapa? Orang lain. Apa yang dilihat orang lain? Perubahan Paulus. Paulus berubah dari penganiaya jemaat menjadi apa? Pemberita iman. Sehingga orang melihat, ketika orang melihat perubahan Paulus, orang memuliakan Allah. Di dalam Galatia 1 dikatakan, mereka memuliakan Allah karena perubahan Paulus. Oleh sebab itu, semua, kalau kita meyakini bahwa kita pengikut Tuhan, harusnya terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Tidak cukup bagi kita mempercayai Injil, hidupi Injil itu. Kalau kita hanya percaya Injil tapi tidak melakukannya, kita sama saja dengan membangun rumah di atas pasir, kata firman Tuhan. Ketika badai datang, kabur. Nah, saya bersyukur semua. Ketika badai datang di tempat ini, tidak kabur. Saya sempat ngomong ke beberapa jemaat. Saya katakan, sebenarnya maksud saya baik. Udah ibu kalau nggak bisa buka itu, ibadah aja di situ dekat. Saya bilang itu dekat, dia tinggal melangkah. Wah, kata-kata dia membuat saya jadi terhentak. Jauh. Saya sekali satu-satu kaget kan. Padahal maksud saya daripada ada ibadah karena kuotanya habis atau apa, ibadah aja di situ. Enggak. Saya sekali satu-satu. Membuat saya jadi terhibur. Akhirnya saya dan Ibu Gembala punya inisiatif. Nanti kita akan buat persekutuan di situ. Mungkin beberapa rumah, karena di situ ada beberapa rumah, tidak bisa mereka semua hadir di sini, jadi kita ibadah di rumah di sana, karena sana agak sepi. Nah itu guys semua, ya di tengah badai COVID-19 ini, jangan kendor diri Tuhan. Tetap tampil apa adanya, sebagaimana kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau misal kita ngerasa, wah spirit saya kok ngerasa seperti ini, seperti anak-anak remaja, kok spirit kami menurun seperti ini.
Oke, apa yang harus kalian lakukan? Saya katakan gitu. Apa yang dapat kalian lakukan? Kami nggak nyembah. Saya langsung tawarkan. Kalian download itu aplikasi Google Meet. Saya bilang gitu. Karena kita tidak bisa ketemu. Mereka download aplikasi Google Meet. Saya bilang jam 8 standby kita nyembah di Google Meet. Dan mereka nyembah. Ngalami Tuhan. Saya sudah berhenti, mereka belum berhenti. Saya tinggal. Mereka masih nyembah. Bahkan kemarin saya udah tutup, saya udah keluar, mereka sharing lagi. Banyak cara sebenarnya. Yang penting itu apa? Haus. Amin. Haus. Kalau kita ngerasa kok ulat kering ya, garing, jangan biarin guys semua. Jangan biarkan itu. Cas terus. Caranya apa? Tanam dalam hati kita kehausan yang luar biasa akan Tuhan. Amin. Nah, kemarin juga Pak Simatupang beserta Pak Simatupang Tante Siahan. Coba kita adakan doa Senin. Doa, saya juga ngerasain itu beda lah doa pribadi dengan doa bersama-sama, apalagi yang kita doakan di sini jemaat. Terus akhirnya kami doa hari pertama, ini maaf, saya saksikan Bapak Ibu semua. Hari pertama saya doa di sini, saya melihat begitu gelap. Sekali saya gelap banget. Wah, saya langsung Tuhan, saya nggak mau biarin ini. Saya langsung doa bahasa roh. Bahasa roh saya bangun roh saya nggak mau sampai kondisi ini menguasai. Dan ibu gembala waktu doa pintu ini dibuka. Ibu gembala ini punya karunia penglihatan. Dari saya kecil saya tahu banget. Nah, dia melihat apa? Orang tua berdiri di situ ketawa, ngolok ya, ketawa. Saya kalau lihat kayak gitu, saya akan keluar, saya akan tengking. Karena apa? Saya tidak suka melihat hal seperti itu. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan pencipta segalanya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, nah makanya guys, kalau ada sesuatu dalam hidup kita, coba cas diri kita, jangan biarin. Cas. Tuhan jauh lebih rindu untuk berjumpa dengan kita daripada kita ke Tuhan sebenarnya. Makanya kalau kita haus, udah tidak perlu lama berdoa. Ada orang yang memang kalau lagi asik nyembah tidak apa-apa. Tapi kalau ketika kita haus, kita dilawat, udah nyembah terus. Makanya saya suka sekali kalau orang ajak nyembah sama-sama, saya senang. Makanya remaja saya bilang konsisten. Kalau kalian mau nyembah jam 7 tak. Saya senang kalau saya bilang, walaupun lewat online tidak masalah. Roh Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Saya melihat mereka justru dilawat Tuhan. Saya sudah berhenti, mereka masih asik. Saya bilang, ya udah kalian teruskan. Saya langsung log out dari Google Meet. Mereka terus lanjut. Saya tanya kesaksian mereka dan luar biasa. Mereka mengalami Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini juga, saya percaya orang-orang yang haus akan Tuhan. Amin. Pada babak kapan kita ibadah di gereja, saya percaya karena kehausan kita akan Tuhan. Amin. Mari guys, saya mau mengajak kita menyembah hari ini. Menyembah. Kalau kita merasa kering akhir-akhir ini, yuk kita sembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Saya udah mau main musik maju ke depan. Datang ke hadirat Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kering, saya haus, saya rindu Engkau, saya mau Engkau menjamah kami, Engkau menjamah saya Tuhan, Engkau bekerja bagi setiap kami haus. Kalau memang kita merasa kok apa yang harus saya lakukan, satu hal yang perlu kita lakukan, tanamkan dalam hati kita kehausan akan pribadi Tuhan. Mari bersama-sama kita pejamkan mata kita. Kita tundukkan kepala kita sembah Tuhan. Jesus, you are Allah by your shikar, Jesus, Jesus, ikir Allah by your karala by your shikar, Engkaulah jawaban bagi kami. Engkaulah Allah yang hebat, Allah yang teramat baik,
Engkau begitu rindu untuk berjumpa dengan kami. Kami tahu, kami yang percaya kepada Engkau, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkau tak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Engkau akan menjama kami, membawa setiap kami Tuhan. Dekat kepadamu, menikmati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haus Tuhan, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tidak mau melewatkan hal itu Tuhan. Engkaulah yang mengerti kondisi hati kami. Hari ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau. Kami datang mencari wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Jesus.
besar. Kami punya roh Allah yang ada pada setiap kami, dan roh itu jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Jangan pernah ambil roh daripada kami Tuhan. Jangan pernah Tuhan. You are kami mau belajar untuk hari-hari yang kami hadapi. Si kehidupan boleh jadi berkat, boleh jadi saksi dan terang yang hidup dari Tuhan. Kasih Tuhan boleh nampak dalam hidup kami. Amin. Perbuatan sifat-sifat kami, sifat dan jiwa-jiwa di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Kalau kami berada dalam keadaan semua orang, karena kami amin Tuhan, bahwa Engkaulah sumber segala keadaan hidup kami. Kami bersyukur kehadiran jaminan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati sesuatu yang indah yang Allah berjalan di dalam setiap kehidupan. Walaupun hilang dan hilang dari ketakutan kekhawatiran dengan adanya virus corona Tuhan, dari kami sebagai umat Engkau sudah kami yang ada dalam malam hari ini, firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang dapat memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami selalu bersandar dan berharap kepada-Mu, karena kami adalah biji mata Tuhan. Kami sangat berharap dari hadapan, kami sangat berharap dari mata Tuhan. Oleh sebab itu pemeliharaan, perhatian, penyertaan, sungguh luar biasa dan sempurna di hari-hari yang kami hadapi ini. Bahkan pribadi-Mu yang berdiam dalam hidup kami, kami bersyukur setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapak yang sudah menyampaikan firman perkara serius yang baru di hari-hari ini, sehingga kami sebagai hamba bisa karena Tuhan Engkau yang Maha
wahyu kepada kami, sehingga kami mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga seberapa umat-Mu yang Engkau sudah panggil tetap kuat dan bertahan di dalam Engkau, sekalipun apa yang kami alami dan temui. Tetapi kami percaya Allah tidak akan meninggalkan kami. Allah selalu menolong kami. Allah selalu memperhatikan kami, karena kami adalah biji. Kami bersyukur karena doa ini sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya terus dan menjawab doa kami. Kami minta alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Kau beri bagi kami untuk kami bersekutu di depan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kebenaran, dan kami percaya Roh Tuhan yang ada pada setiap kehidupan kami, yang memampukan kami untuk kami menghidupi setiap firman yang kami dengar. Setiap firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi setiap kami yang hadir di sini, biar roh kami menyala-nyala. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau sertai kami di perjalanan, tibakan di tempat tujuan kami dengan keadaan selamat. Apapun yang menjadi pengorbanan jemaat-Mu Tuhan, buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, biar Allah yang membalasnya. Apapun jadi pekerjaan kami, Bapa di dalam nama Yesus, berkati, buat kami menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan, karena kami punya Allah yang berdaulat, yang mengendalikan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, biar iman kepercayaan kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau di dalam dan di luar rumahmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Ketika kau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, apa saja yang kau buat, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya Yesus, dan persekutuan indah damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan di situ ya, sekali saja guys.